Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safatul Munawarah. Saya akan menjelaskan tentang tata laksana awal kelainan letak, presentasi, dan kehamilan ganda. Yuk simak videonya. Sebelum kita masuk ke kelainan letak, maka kita pelajari terlebih dahulu tentang letak janin. Letak janin sendiri adalah hubungan antara sumbu panjang janin terhadap sumbu panjang ibu. Letak janin terdiri dari 3, yaitu longitudinal, transversal, dan oblik. Selanjutnya adalah posisi. Posisi merupakan indikator untuk menetapkan arah bagian terbawah janin, apakah sebelah kanan, kiri, depan, atau belakang terhadap sumbu ibu. Misalnya, pada letak belakang kepala, ubun-ubun kecil kiri depan, ubun-ubun kecil kanan belakang. Selanjutnya adalah presentasi. Presentasi digunakan untuk menentukan bagian janin yang ada di bagian bawah rahim yang dijumpai pada palpasi atau pada pemeriksaan dalam. Misalnya, presentasi kepala, presentasi bokong, serta presentasi bahu dan yang lainnya. Menurut Manuaba, jika bagian terendah janin kepala belakang, maka akan teraba ubun-ubun kecil. Jika puncak, maka akan teraba ubun-ubun besar. Jika muka, maka akan teraba os mandibularis. Jika sungsang, maka yang teraba adalah sakrum. Dan jika letak terendah janin adalah lintang, maka yang teraba adalah os scapula dan arah penutup ketiak. Selanjutnya kita masuk ke malposisi. Malposisi dibagi menjadi 2. Yang pertama, posisi occipitalis transversal. Jika high transfer, dapat dicoba dengan koreksi manual untuk memutar ubun-ubun kecil ke depan, dan bila gagal, maka dapat dilakukan dengan seksio cesaria. Jika deep transfer, maka dapat dilakukan koreksi manual untuk memutar ubun-ubun kecil ke depan atau ke belakang, dan persalinan dapat diselesaikan dengan forceps dengan ubun-ubun depan atau belakang. Bila rotasi manualnya gagal, maka dapat dilanjutkan dengan seksio cesaria. Yang kedua, posisi occipitalis posterior persisten, yaitu presentasi belakang kepala dengan ubun-ubun kecil menetap di segmen belakang. Untuk tata laksananya, usahakan untuk melakukan koreksi manual supaya ubun-ubun kecil berputar ke depan dan persalinan secara spontan atau dengan forceps. Jika gagal, bisa dilakukan tindakan selanjutnya, baik ekstraksi vakum ataupun dengan seksio cesaria. Nah, selanjutnya kita masuk ke presentasi muka ya. Ini jika presentasi muka itu biasa yang teraba di bagian bawah adalah mulut, hidung, dan pipi. Dalam presentasi muka ini dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, letak muka primer yang disebabkan oleh kelainan bayi sendiri dan tidak sanggup diperbaiki. Misalnya, struma kongenital, kelainan tulang leher, lilitan tali sentra banyak, meningokel, dan anesepal. Untuk yang selanjutnya itu letak muka sekunder. Nah, ini bisa diperbaiki dan keadaan bayinya normal. Mungkin kasusnya seperti panggul picak, anak besar, dinding perut kendor, bagian-bagiannya menumbung, dan hidramnion. Pada presentasi muka terdapat kelainan defleksi. Presentasi muka sanggup terjadi dengan mento anterior atau mento posterior dalam kaitannya dengan simfisis pubis. Jika presentasi muka mento posterior, dagu berada di belakang, ini tidak sanggup dilahirkan secara pervagina. Jika presentasi muka mento anterior, itu bila dagu berada di anterior persalinan, kepala sanggup berlangsung pervaginam melalui gerakan fleksi kepala. Namun, pada sejumlah masalah presentasi muka dagu posterior, dagu akan berputar impulsif ke anterior pada persalinan selanjutnya. Untuk presentasi muka, maka kita lakukan pemeriksaan dalam dengan berbagai posisi. Jika sudah mengetahui posisinya, maka penanganannya periksa ada atau tidaknya kelainan panggul. Dalam kehamilan, maka kita lakukan prostatorn. Dalam persalinan, jika tidak ada kelainan panggul, maka lanjut ke terapi konservatif. Jika bisa lahir pervaginam dengan forceps, maka syarat yang perlu diketahui adalah kepala sudah di HOT 4, dagu berada di sebelah depan. Jika dagu tetap di belakang, maka lanjutkan ke tindakan seksio cesaria. Selanjutnya kita masuk ke presentasi dahi ya. Presentasi dahi sendiri adalah keadaan di mana kedudukan kepala berada di antara fleksi maksimal dan defleksi maksimal, sehingga dahi merupakan bagian terendah. Pada presentasi dahi maka dapat didiagnosa saat kehamilan, tonjolan kepala sebagian dengan punggung dan antara belakang kepala dengan punggung, maka sudut Weber DJJ terdapat pada bagian-bagian kecil.
Saat pada persalinan, baru dapat didiagnosa saat pembukaannya sudah mulai banyak, maka akan teraba sutura frontalis, ubun-ubun besar, pinggir orbita dan pangkal hidung, dan tidak teraba dagu. Jika teraba dagu, maka presentasinya adalah muka. Jadi, pada bayi yang lahir dalam presentasi dahi menunjukkan kaput sucedenium yang besar pada dahi disertai molek kepala yang hebat. Contohnya seperti gambar yang sudah kita tunjukkan, jadi bisa dilihat ya. Tata laksana pada presentasi dahi selama masa kehamilan dapat dicoba dengan perasat sketch. Jika dalam persalinan, saat akhir kala 1, kepala belum masuk rongga panggul, dapat diusahakan mengubah presentasi dengan perasat turn. Jika tidak berhasil, maka dapat dilakukan SC. Meskipun kepala sudah masuk rongga panggul, tetapi bila kala 2 tidak mengalami kemajuan, juga sebaiknya dilakukan tindakan SC, seperti yang digambar untuk perasat turn-nya. Syaratnya, pembukaannya kecil, ketuban sudah pecah. Tekniknya, tangan pasien meninju dada janin, operator tangan luar menarik bokong ke bagian kecil tangan dalam, jempol di bawah dagu, dan jari yang lain memegang kepala bayi melakukan fleksi kepala. Selanjutnya kita masuk ke kelainan letak sungsang. Letak sungsang sendiri merupakan letak membujur dengan kepala janin berada di fundus uteri. Klasifikasinya terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah letak bokong, berarti kedua tungkai terangkat ke atas. Yang kedua, letak sungsang sempurna, berarti kedua kaki ada di samping bokong atau letak kaki bokong sempurna. Yang ketiga, letak sungsang tidak sempurna, yaitu letak sungsang di mana selain bokong bagian yang terendah juga ada kaki atau lutut bayi tersebut. Selanjutnya ke letak lintang. Letak lintang merupakan sumbu panjang bayi melintang pada sumbu panjang ibu. Akibatnya kepala bayi bisa berada di sisi kanan maupun di sisi kiri ibu. Pada kondisi letak lintang ini, bagian terbawah janin yang termasuk panggul adalah tangan atau bahu janin, sehingga memberikan rasa nyeri di daerah jalan lahir. Untuk tata laksana letak sungsang dan lintang selama masa kehamilan dapat dilakukan dengan yoga, akupuntur, mendengarkan musik, atau bisa dengan posisi knichies atau FLI. Sebenarnya untuk gerakan yoganya itu ada banyak ya untuk mengubah posisi janin sungsang dan lintang, tapi kita ambil beberapa aja. Untuk posisi yoganya bisa dengan cara cat cow pose, Adho Mukha Svanasana, balancing pose, dan cat twist. Untuk yang terakhir kita memasuki pada kehamilan ganda. Kehamilan ganda sendiri merupakan kehamilan kembar atau kehamilan dengan 2 janin ataupun lebih. Faktor yang mempengaruhinya adalah faktor obat-obatan konduksi ovulasi, faktor keturunan, faktor yang lain yang belum diketahui. Untuk tata laksana kehamilan ganda saat antepartum, yang pertama, jika usia kehamilan masuki 24 minggu, maka pemeriksaan antenatal dilakukan 2 minggu sekali. Jika usia kehamilan 36 minggu, maka pemeriksaan antenatal dilakukan setiap 1 minggu sekali. Yang kedua, istirahat berbaring dianjurkan lebih banyak karena hal itu menyebabkan aliran darah ke plasenta meningkat agar pertumbuhan janinnya membaik. Yang ketiga, kebutuhan kalori, protein, mineral, dan vitamin serta asam lemak esensial harus cukup oleh karena kebutuhan yang meningkat pada kehamilan kembar. Yang keempat, pemberian 60-100 mg zat besi per hari dan 1 mg asam folat diberikan untuk penambah zat gizi lain yang telah diberikan. Untuk yang kelima, pemeriksaan USG dilakukan untuk mengetahui adanya diskordansi pada kedua janin. Pengukuran lingkar perut merupakan indikator yang sensitif dalam menentukan diskordansi. Untuk yang terakhir yaitu pemberian tokolitik segera jika dibutuhkan pada kehamilan ganda. Untuk tata laksana kehamilan ganda pada saat intrapartum dilakukan di kamar operasi ya, dan sudah disiapkan pemeriksaan crossmatnya serta dihadiri ahli anestesi, ahli kebidanan, dan ahli anak untuk menangani hal-hal yang tidak diinginkan. Jika presentasinya vertek bertemu vertek, maka dapat dilahirkan secara pervaginam dengan syarat di episiotomi mediolateral sehingga dapat mengurangi tekanan kepala bayi. Jika presentasinya vertek bertemu non-vertek, maka dapat dilakukan tindakan SC. Jika presentasinya non-vertek bertemu non-vertek, jelas dilakukan SC. Jika hamilnya kembar 2 atau lebih, maka dapat dilakukan dengan tindakan SC. Jika locking twins, maka lakukan tindakan SC segera.